Saya akan membacakan jalur daripada mata rantai emas Thariqah Naqsyabandiyah yang mulia ini. Yang selanjutnya, yang nomor 7 adalah Sayyidina Syekh Abdul Hasan Ibnu Ja'far Al-Haqqani, atau dalam tawasul biasanya disebut Abdul Hasan Al-Harqani. Di sini disebut nama lengkapnya, jadi saya bingung. Abdul Hasan Ali Ibnu Ja'far Al-Harqani. Kalau dalam kitab tawasul biasanya disebutnya Abdul Hasan Al-Harqani langsung ya. Pada saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan ruhnya. Amin. Semoga kerendahan hatimu menjadi manis dan biarkan hidup menjadi pahit. Jika kau berpuas diri, kenapa orang harus marah? Biarkan semua antara aku dan Tuhan berkembang, antara aku dan dunia. Biarkan semua menjadi padang pasir. Jika yakin akan cinta Tuhan, semua akan mudah. Karena semua di bumi adalah selain bumi. Anonim. Ia adalah haus atau busur perantara di masanya dan memiliki makom yang unik. Ia juga adalah kiblah, pusat perhatian umatnya, dan samudra pengetahuan dari siapa para wali masih menerima gelombang cahaya dan pengetahuan spiritual. Ia menghindar dari segala hal kecuali dari keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala gelar dan aspirasi bagi dirinya. Ia tidak ingin dikenal sebagai pengikut ilmu apapun, bahkan ilmu spiritual. Dan ia berkata, aku bukan rahib atau pertapa, aku bukan zahid, aku bukan pembicara, aku bukan sufi. Oh Allah, kau adalah Esa dan aku bersatu dalam keesaanmu. Dalam hal pengetahuan dan ibadah, ia berpendapat, di dunia ini banyak yang berilmu dan berhamba, tetapi hal itu tidak bermanfaat kecuali kau melibatkan diri untuk kepuasan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari pagi sampai malam dilalui dengan perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentang menjadi seorang sufi. Sufi bukanlah orang yang selalu membawa sajadah ataupun yang memakai baju bertambal dan memiliki kebiasaan dan penampilan tertentu. Tetapi sufi adalah fokus setiap orang meski ia bersembunyi. Sufi adalah orang yang perlu matahari di siang hari dan tidak perlu bulan di malam hari. Inti sufisme adalah non-eksistensi total selain eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Pendapatnya tentang kebenaran. Kebenaran adalah ucapan rasa salah dan benar. Pendapatnya tentang hati, apakah yang terbaik? Hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Hati terbaik ialah hati yang tidak berisi apa-apa kecuali kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hati ini sudah 40 tahun Allah Subhanahu wa taala melihat ke dalam hatiku dan tidak melihat apa-apa kecuali dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hati dan dadaku kosong selama 40 tahun. Sementara egoku menginginkan air dingin dan susu, tapi aku tidak mengikutinya selama 40 tahun untuk mengendalikan diriku. Penglihatan mata kepala tidak membawa kebahagiaan, tetapi penglihatan mata hati dan rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ruh membawa kebahagiaan. Pendapatnya tentang Bayyid Qadsruh. Ketika Abu Yaid Qadsruh berkata, aku ingin untuk tidak berkeinginan. Itulah rasa ingin atau iraba yang sesungguhnya. Ditanya seseorang, siapakah orang paling tepat untuk bicara soal fana atau kekosongan total dan baqo atau keabadian? Ia menjawab, itu adalah pengetahuan bagi seseorang di bumi yang terkait oleh benang sutra surgawi, di mana terjadi badai hebat yang mencapakan semua pohon, rumah, gunung, ke samudra hingga penuh. Kalau badai tersebut tidak mampu menggoyahkan orang yang terkait benang sutra itu, maka ialah orang yang tepat untuk bicara mengenai fana dan baqo. Suatu ketika Sultan Mahmud Al-Ghazi berkunjung Abdul Hasan dan meminta pendapatnya tentang Bayyid Al-Bistami Qadsruh. Ia berkata,
Siapapun yang mengikuti bayi akan mendapat panduan, dan siapapun yang melihatnya dan merasakan cinta di dalam hatinya, maka ia akan merasa bahagia. Sultan Mahmud bertanya, bagaimana hal itu mungkin? Ketika Abu Jahal melihat Nabi SAW, ia tidak bahagia, tapi malah bersedih. Ia menjawab, itu karena Abu Jahal tidak melihat Nabi SAW, tetapi melihat Muhammad bin Abdullah. Kalau ia melihat utusan Allah SWT, maka ia akan dikeluarkan dari kesedihan dan diberi kebahagiaan. Seperti sabda Allah SWT, kalian melihat mereka tapi tanpa penglihatan yang jelas. Ia melanjutkan dengan kalimat yang pernah diutarakan, penglihatan dengan mata kepala. Beberapa pernyataannya yang lain, mohon kesusahan agar kalian bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka yang menangis. Ingat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar banyak menangis. Dengan cara apapun kalian memohon pada Allah Subhanahu wa taala, tetap gunakan cara melalui Quran. Jangan mohon pada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui Quran. Pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang mengikuti jejak beliau dan tidak pernah menodai buku akhlak beliau. Abul Hasan Al-Haqqani Qursurusru wafat pada hari Selasa 10 Muharram tahun 425 Hijriah atau 1033 Masehi. Ia dimakamkan di Kharqan, suatu desa di kota Bistam di Persia. Ia mewariskan rahasia rantai emas kepada Abu Ali Al-Fadl bin Muhammad Al-Farmadi At-Tursi Qudsurahu. Wa minallahi at-taufiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.